Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adanovianto. Saya di sini ingin membuat video tentang review jurnal terkait teori-teori yang digunakan oleh skripsi saya. Nah, di skripsi saya ini berjudul tentang efektivitas program Jalan Kabupaten Mantap Betul atau Jakamantul terhadap kepuasan masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Nah, teori yang saya gunakan dalam skripsi saya ini adalah teori efektivitas dari Sutrisno dan teori kepuasan dari Rangkuti. Nah, di teori efektivitas dari Sutrisno itu membagi efektivitas berdasarkan 5 indikator. Yang pertama itu adalah pemahaman program, yang kedua adalah tepat sasaran, yang ketiga tepat waktu, yang keempat perubahan nyata, dan yang kelima adalah tercapainya tujuan. Sementara teori yang satunya, teori Rangkuti, itu membagi kepuasan berdasarkan dua dua variabel atau dua indikator. Yang pertama itu adalah kebutuhan masyarakat, dan yang kedua adalah harapan dari masyarakat. Nah, berdasarkan dua teori tersebut, saya diberi tugas untuk mencari jurnal-jurnal yang membahas tentang dua teori tersebut, dan ini adalah beberapa jurnal yang saya temukan. Yang pertama itu adalah jurnal berjudul Efektivitas Program Surabaya Smart City dalam Mewujudkan Smart Environment, yang ditulis oleh Eki Satria Iqbal dan DC Arifani. Nah, di jurnal ini Eki dan Desi itu mengambil sampel di Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, RT 3 RW 4 Kota Surabaya. Nah, di jurnal ini ditemukan kalau Eki dan Desi menemukan kalau indikator-indikator efektivitas dari Sutrisno itu bisa dipakai. Yang pertama itu adalah pemahaman program. Nah, di pemahaman program ini Eki dan Desi menemukan kalau di warga kelurahan tersebut itu melakukan kegiatan penghijauan serta melakukan pengembangan ketahanan pangan berkeluarga, sehingga bisa disimpulkan kalau di indikator pemahaman program warga kelurahan tersebut sudah memahami program tersebut. Kemudian yang kedua itu, indikator kedua, ada tepat sasaran. Nah, di tepat sasaran ini di warga kelurahan tersebut itu diperoleh dari lingkungan yang menjadi lebih bersih, dilihat dari lingkungan yang menjadi bersih dan tidak ada lagi sampah. Dan ini bisa disimpulkan kalau warga kelurahan tersebut sudah melakukan program tersebut dengan baik dan program tersebut sudah tepat sasaran. Kemudian ada indikator tepat waktu. Nah, di tepat waktu ini bisa disimpulkan kalau di Eki dan Desi menemukan kalau warga sudah melakukan kerja bakti dan melakukan pembersihan tersebut dengan tepat waktu. Jadi bisa disimpulkan kalau indikator tepat waktu itu sudah tercapai. Kemudian adanya tercapai tujuan. Tujuan ini tujuan dari program Surabaya Smart City ini salah satunya adalah untuk menemukan rasa penghijauan di masyarakat itu sendiri. Dan di warga kelurahan ini, warga kelurahan sudah melakukan pemanfaatan lahan sempit seperti dengan memanfaatkannya menjadi bercocok tanam dan melakukan hal-hal lain. Nah, di situ bisa disimpulkan kalau indikator tercapainya tujuan itu sudah terpenuhi. Kemudian ada indikator perubahan nyata. Nah, di indikator perubahan nyata ini Eki dan Desi itu menemukan kalau dengan adanya indikator-indikator sebelumnya, yang pemahaman program, yang tercapainya tujuan, tercapainya target, dan tepat waktu sudah dilaksanakan dan sudah terpenuhi, bisa disimpulkan kalau indikator perubahan nyata ini juga sudah terpenuhi dan sudah terbukti ada. Kemudian jurnal yang kedua ada efektivitas pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH di Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, yang ditulis oleh Nuraida. Nah, di jurnal ini Nuraida menemukan kalau indikator tersebut juga bisa digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada indikator pemahaman program. Nah, di pemahaman program dalam melaksanakan PKH atau program Keluarga Harapan di Kecamatan Cisalak ini masih terdapat keluarga yang penerima manfaat atau KPM
itu tidak menerima atau tidak memahami hak atau kewajiban yang harus dilakukannya. Kemudian ini bisa disebutkan kalau di indikator pemahaman program belum bisa tercapai. Kemudian yang kedua ada tepat sasaran. Nah, di tepat sasaran ini program Keluarga Harapan atau PKH ini di Kecamatan Cisalak belum berjalan dengan efektif karena belum semua masyarakat miskin menerima bantuan dari pemerintah. Kemudian indikator yang ketiga ada tepat waktu. Nah, di indikator tepat waktu ini di Kecamatan Cisalak ini program PKH itu tidak melaksanakan sosialisasi 1 bulan sekali, yang mana sosialisasi 1 bulan sekali itu merupakan agenda dari program PKH itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada yang tercapainya tujuan. Nah, di indikator tercapainya tujuan di program PKH ini belum juga berjalan dengan efektif karena masih ada keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak memahami hak dan kewajibannya seperti yang tadi sebelumnya pemahaman program. Nah, ini menunjukkan kalau tujuan-tujuan dari PKH tadi itu tidak berjalan dengan efektif. Kemudian yang terakhir ada perubahan nyata. Nah, di perubahan nyata ini di program PKH ternyata masih bisa dikatakan efektif karena meskipun tidak tepat waktu dan meskipun masyarakat belum memahami hak dan kewajibannya, namun bisa dirasakan kalau perubahannya itu ada karena masyarakat-masyarakat yang penerima program PKH yang miskin tersebut sudah banyak melakukan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan kalau efektivitas program tersebut ternyata masih belum efektif, namun terasa juga perubahannya. Nah, kemudian yang ketiga ada jurnal berjudul Efektivitas Program Siaran Radio Suara Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, yang ditulis oleh Silvi Farihatul Jannah. Nah, di jurnal ini ditemukan kalau efektivitas program dari siaran radio suara pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan itu bisa dikatakan sangat efektif karena dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jombang itu sendiri. Nah, tapi Silvi ini menyebutkan kalau masih sedikit kekurangan terkait dengan jaringan frekuensi pada saat berlangsungnya acara siaran. Kemudian gangguan frekuensi ini dialami oleh beberapa warga yang tinggal di beberapa daerah tertentu, sehingga bisa dikatakan belum sepenuhnya pendidikan di Kabupaten Jombang itu bisa merata. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada efektivitas program pemberdayaan nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang, studi kasus di Kecamatan Belanakan. Nah, di judul ini ditulis oleh Abdurrahman Rahim Taha dan Natika. Taha dan Natika ini menggunakan indikator dari Sutrisno, indikator sebelumnya. Yang pertama itu adalah pemahaman program, dan pemahaman program ini ditemukan kalau program pemberdayaan nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang ini masih belum berjalan dengan efektif. Kemudian yang indikator kedua ada tepat sasaran. Tepat sasaran ini Taha dan Natika menemukan kalau belum tercapainya indikator tepat sasaran karena belum semua nelayan menerima bantuan. Kemudian yang indikator selanjutnya adalah tepat waktu. Tepat waktu ini masih juga belum berjalan dengan efektif karena dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang itu sendiri tidak melaksanakan program pemberdayaan nelayan dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang indikator selanjutnya ada tercapainya tujuan. Dalam konteks ini masih belum berjalan dengan efektif karena dilihat dari pemahaman program sebelumnya tadi masih adanya kurangnya kesadaran dari nelayan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan nyata. Nah, di perubahan nyata ini Taha dan Natika menemukan kalau perubahannya ini sudah efektif, sudah ada, meskipun di indikator sebelumnya yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan tercapainya tujuan belum berjalan dengan efektif. Namun program ini tetap merubah pemberdayaan nelayan di Kabupaten Subang. Kemudian
Judul selanjutnya ada efektivitas program pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, yang ditulis oleh Agus Syabani Arlan. Nah, di jurnal ini Agus menemukan kalau efektivitas program pengelolaan badan usaha milik desa BUMDes di Desa Ayunan Papan Kecamatan itu yang terdiri dari 5 indikator yang sebelumnya tadi: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapai tujuan, dan juga perubahan nyata. Nah, di indikator-indikator ini disimpulkan oleh Agus kalau dari 5 indikator ini sudah berjalan dengan efektif. Program pengelolaan badan usaha milik desa sudah berjalan dengan efektif. Nah, maka dari itu Agus ini membuat saran kalau yang pertama itu pemerintah Kabupaten Tapin ini harus melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap program pengelolaan BUMDes agar tetap digunakan secara terus-menerus, karena meskipun program pengelolaan BUMDes di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat ini masih bisa dibilang efektif, dibilang efektif, ada kemungkinan kalau program ini tidak dijalankan oleh masyarakat itu sendiri secara kedepannya, karena diperlukan adanya campur tangan pemerintah untuk mengingatkan atau membuat masyarakat tetap menjalankan program ini. Yang kedua, saran dari Agus Syabani itu ada perlunya pemberdayaan masyarakat desa setempat untuk lebih terlatih dan bisa menularkan ilmu kepada potensial dari masyarakat lainnya. Jurnal yang selanjutnya ada efektivitas program aplikasi Sambara dalam peningkatan kualitas pelayanan pada sistem administrasi Manunggal Satu Atap Kota Bogor, yang ditulis oleh Muhammad Rizky Ferdian Juanda, Usep Dayat, dan Sopian Resmana Diarsa. Nah, di jurnal ini Rizky, Usep, dan Sopian menemukan kalau aplikasi Sambara ini merupakan inovasi dari Bapenda sebagai peningkatan dari Samsat, yang dapat dikatakan kalau salah satu inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Samsat Kota Bogor itu sendiri. Nah, kemudian yang kecepatan dan kepantasan ini bisa diberikan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi yang bisa menunjang penggunanya juga. Nah, teknologi ini dibuktikan kalau masyarakat di lokus yang mereka pilih itu belum menerima program aplikasi Sambara dengan cukup efektif, karena menurut Rizky, Usep, dan Sopian masih perlu adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Bogor itu sendiri mengenai adanya aplikasi Sambara dalam peningkatan kualitas. Kemudian jurnal selanjutnya adalah berjudul efektivitas program Keluarga Harapan lagi atau PKH terhadap penerima bantuan di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang ditulis oleh Rahmah Muin dan Rosdiana. Nah, Rahmah dan Rosdiana menggunakan indikator-indikator dari Sutrisno, 5 indikator dari Sutrisno sebelumnya. Mereka menyimpulkan kalau program Keluarga Harapan atau PKH ini masih belum berjalan dengan efektif di Desa Laliko, Kecamatan Campalagian. Mengapa? Karena Rahma dan Rosdiana menyebutkan kalau adanya hambatan yang terjadi. Hambatan tersebut itu bisa dilihat di indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata, di mana warga-warga yang PKH atau penerima program Keluarga Harapan ini salah mempergunakan dana yang harusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dana ini biasanya digunakan oleh hal lain. Oleh karena itu, Rahmah Muin dan Rosdiana menjawabkan kalau masih belum efektif program PKH di Desa Laliko. Kemudian jurnal selanjutnya adalah yang berjudul efektivitas program bantuan langsung tunai atau BLT pada masa pandemi COVID-19 di Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, yang ditulis oleh Witri dan Zaili Rusli.
Nah, Witri dan Zaili ini menemukan kalau dilihat dari indikator-indikator efektivitas menurut Sutrisno, Witri dan Zaili menyimpulkan kalau program BLT masih belum berjalan dengan efektif karena sama seperti sebelumnya, Witri dan Zaili menemukan hambatan yang terjadi di Desa Kampung Baru. Hambatan tersebut diantaranya dari faktor sosialisasi program itu sendiri, di mana pelaksana program itu harus lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi tentang program BLT kepada sasaran, sehingga pelaksana dan sasaran itu sama-sama mengerti atau mengetahui syarat-syarat dari program itu sendiri. Kemudian ada penghambatnya, ada faktor dari verifikasi data itu sendiri, di mana Witri dan Zaili menemukan kalau pelaksana program ini tidak tidak memberikan BLT sesuai dengan yang terjadi di lapangan gitu, dimana masyarakat yang membutuhkan dana atau membutuhkan tambahan dana itu tidak mendapatkan BLT, sementara masyarakat yang sudah mumpuni atau memiliki kebutuhan yang cukup itu malah mendapatkan BLT. Kemudian jurnal yang selanjutnya adalah berjudul efektivitas program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa, yang ditulis oleh Irawani Anis, Jalan Usman, dan Siti Rahmawati Arfah. Nah, Anis, Usman, dan Arfah ini menggunakan indikator dari Sutrisno, kelima indikator dari Sutrisno, dan dimana mereka menyebutkan kalau dalam indikator pemahaman program itu menunjukkan kalau pihak pelaksana program pelayanan kolaborasi administrasi kependudukan ini telah memahami tentang tugasnya masing-masing, telah memahami program yang sudah berjalan. Kemudian indikator yang kedua ada tepat sasaran, di mana di tepat sasaran ini bisa dikatakan sudah berjalan dengan efektif karena bisa mampu melalui target nasional yang sudah ditargetkan. Kemudian yang selanjutnya ada indikator ketepatan waktu, di mana di ketepatan waktu ini peneliti Anis, Usman, dan Arfa ini menemukan kalau belum efektifnya waktu yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada tercapainya tujuan, di mana tercapainya tujuan ini belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan nyata. Perubahan nyata ini belum bisa dikatakan efektif. Kemudian yang selanjutnya, jurnal selanjutnya berjudul efektivitas program Keluarga Harapan di Kecamatan Pandak, Bantul, yang ditulis oleh Urika Tri Astari dan Argo Pambudi. Urika Tri Astari dan Argo Pambudi menemukan kalau program PKH ini berdasarkan indikator-indikator yang dari Sutrisno itu belum berjalan dengan efektif karena ada beberapa kendala yang ditemukan kan. Seperti kendala tersebut itu diantaranya adalah kurangnya dana untuk melaksanakan program PKH. Dana tersebut biasanya digunakan untuk prasarana dan sarana. Kemudian adanya hambatan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia itu sendiri. Yang selanjutnya ada jurnal berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variable Intervening Studi pada Konsumen Coffee Shop di Kota Medan. Nah, di jurnal ini menggunakan kepuasan menurut Rangkuti. Nah, dari jurnal ini yang ditulis oleh Rizky Asyura itu menemukan kalau kepuasan masyarakat yang dilihat ini positif dan signifikan. Kemudian akhirnya ditemukan juga kalau kepuasan masyarakat pada konsumen coffee shop ini kemudian bisa dikatakan sudah puas masyarakat tersebut dilihat dari kebutuhan, meskipun dari indikator kebutuhan dan indikator harapan dari masyarakat ini cukup mumpuni ya. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada
berjudul Pengaruh Potongan Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Shopee, yang ditulis oleh Lucinda Sirait dan Desi Destora Sinaga. Nah, di jurnal ini Lucinda dan Desi menggunakan metode kuantitatif, di mana mereka menggunakan potongan harga dan kualitas pelayanan sebagai variabel pertamanya dan kepuasan pelanggan sebagai variabel keduanya. Nah, Lucinda dan Desi menemukan kalau di indikator pengaruh harga itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dapat disimpulkan kalau semakin banyak potongan harga yang ada di aplikasi Shopee, maka bisa meningkatkan kualitas pelanggan tersebut. Kemudian yang indikator variabel selanjutnya ada kualitas pelayanan. Nah, kualitas pelayanan ini berpengaruh positif juga kepada kepuasan pelanggan, sehingga bisa disimpulkan kalau apabila kualitas pelayanan di aplikasi Shopee ini bisa ditingkatkan atau bisa lebih berjalan dengan baik lagi, maka bisa meningkatkan kepuasan masyarakat, kepuasan pelanggan di pelanggan Shopee. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada analisis tingkat kepuasan pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, yang ditulis oleh Ari Agung Nugroho. Nah, di jurnal ini Ari Agung Nugroho menyimpulkan kalau PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor itu perlu terus memonitor penggunaan bahan kimia dan tempat penampungan bak air, karena ditemukan di sini di PDAM ini adanya campuran bahan kimia yang bisa mengakibatkan perubahan dari rasa air tersebut. Kemudian Ari ini juga menyarankan kalau perlu dilakukan survei kepuasan kepada pelanggan secara berkala untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan sebagai bahan rujukan untuk pengembangan PDAM Tirta Pakuan Bogor, karena ditemukan oleh Ari Agung Nugroho kalau PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor itu belum bisa memaksimalkan kepuasan dari masyarakat yang menggunakan air PDAM, karena adanya campuran bahan kimia yang merubah rasa air tersebut. Selanjutnya jurnal berjudul Kepuasan Pelanggan pada PT Viv Group Cabang Dumai, yang ditulis oleh Dila Erlianti, Fitra Hadi dan Agung Wibowo. Dila, Fitra Hadi dan Agung menemukan kalau kepuasan pelanggan itu ada pada kategori puas, karena berdasarkan survei yang dilakukan, skor yang didapatkan oleh Dila, Fitra Hadi dan Agung itu ada pada 5028, di mana 5028 ini mereka simpulkan kalau hal itu merupakan kepuasan pelanggan yang cukup puas. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan persepsi harga dengan kepuasan pelanggan di restoran Joe's Grill Swiss Bell Hotel Mangga Besar, yang ditulis oleh Ria Siti Aisyah. Dan di jurnal ini Ria menemukan kalau adanya pengaruh dari kualitas produk, kualitas pelayanan dan persepsi harga kepada kepuasan pelanggan, di mana apabila kualitas produk ini terbilang cukup bagus, maka bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, dan apabila kualitas pelayanan ini bisa ditingkatkan, maka juga akan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Kemudian apabila persepsi harga ini disesuaikan dengan kebutuhan dari lingkungan sekitar, maka juga bisa meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal berjudul Pengaruh Teori Motivasi Dua Faktor Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, survei pada 16 sekolah perkumpulan Strada cabang Jakarta Utara Timur, yang ditulis oleh David Fernando Purba. Nah, di jurnal ini David Fernando Purba menyebutkan kalau ada beberapa poin, di mana yang pertama itu faktor motivasi juga bisa berpengaruh positif pada kepuasan kerja karyawan. Kemudian yang kedua itu faktor pemeliharaan
faktor pemilihan itu juga bisa berpengaruh kepada kepuasan kerja karyawan. Kemudian poin yang selanjutnya adanya hubungan positif dan signifikan terhadap faktor-faktor yang diteliti oleh David, di mana itu faktor kepuasan, faktor motivasi dan faktor pemeliharaan. Nah, kemudian David ini akhirnya menyarankan kalau di 16 sekolah perkumpulan Strada cabang Jakarta Timur ini harus dilakukan beberapa hal. Yang pertama itu tidak tanggung-tanggung kalau karyawan itu karena memiliki kepuasan kerja yang tinggi-tinggi, maka perlu juga adanya pengaplikasian dari teori Rancotti, di mana teori Rancotti ini menggunakan indikator kebutuhan dan harapan dari pelanggan, sehingga bisa digunakan untuk evaluasi selanjutnya untuk meningkatkan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian jurnal yang selanjutnya ada pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan yang dimediasi kepuasan pelanggan pada rumah makan Titin Trenggale, yang diteliti oleh Debbie Santio Rusandi. Nah, Debbie Santio Rusandi ini menyimpulkan kalau brand image itu sendiri berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, dan brand image ini memiliki pengaruh langsung juga terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian kesimpulan lainnya itu kepuasan pelanggan ini bisa berpengaruh kepada loyalitas pelanggan pada rumah makan Titin Trenggale. Kemudian kesimpulan selanjutnya dari Debbie, kalau kepuasan pelanggan ini bisa menjadi mediasi terhadap hubungan antara brand image dengan loyalitas pelanggan, sehingga simpulan lain dari Debbie bisa disimpulkan kalau brand image ini dan loyalitas pelanggan juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan ini juga bisa berpengaruh kepada loyalitas dan brand image dari rumah makan Titin Trenggale itu sendiri. Kemudian jurnal yang selanjutnya berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada PT Sido Muncul Semarang, yang ditulis oleh Tri Bodro Astuti. Nah, Tri ini menemukan kalau faktor-faktor tersebut adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas produk, terhadap kepuasan pelanggan. Dan kemudian yang kedua ada pengaruh positif juga terhadap antara harga terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga ada pengaruh yang positif dari service quality terhadap pelanggan. Yang keempat ada pengaruh positif terhadap emotional factor atau emosional dari karyawan terhadap kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya ada biaya dan kemudahan terhadap kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya ada variabel kualitas produk, harga, dan service quality. Emotional factor dan biaya itu bisa dikatakan sebagai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan di PT Sido Muncul Semarang. Kemudian jurnal selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada UD Pandan Wangi Semarang, yang ditulis oleh Indra Aditya. Indra ini dalam jurnalnya itu menemukan kalau ternyata kualitas produk itu tidak berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Yang kedua ada harga, yang juga ditemukan oleh Indra itu tidak juga berpengaruh kepada kepuasan pelanggan, sehingga bisa dikatakan kalau faktor kualitas dan harga itu tidak merupakan faktor-faktor untuk mempengaruhi kualitas pelanggan. Kemudian ada yang selanjutnya ada service quality dan emotional factor, ada biaya kemudahan dan kualitas produk. Ada service quality, ada emotional factor, dan adanya biaya dan kemudahan. Itu ternyata ketiga faktor tersebut berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya jurnalnya berjudul pengaruh store atmosfer dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan Starbucks Sun Plaza Medan,
yang ditulis oleh Ruth Tambun dan Putri Novitasari. Tambun dan Putri Novitasari menemukan kalau indikator atau variabel store atmosfer yang merupakan variabel pertama itu berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dan pengaruh citra merek sebagai variabel keduanya variabel pertamanya juga bisa berpengaruh atau berpengaruh positif dan signifikan kepada kepuasan pelanggan. Sehingga disimpulkan juga oleh Ruth dan Putri Novitasari kalau variabel store atmosfer dan variabel citra merek ini bisa berpengaruh serempak atau berpengaruh simultan kepada kepuasan pelanggan. Kemudian jurnal yang selanjutnya berjudul sudah selesai. Itu jurnal-jurnal yang sudah saya temukan yang berkaitan dengan teori saya. Sekali lagi, teori saya itu adalah teori efektivitas dari Sutrisno dan teori kepuasan dari Rangkuti. Jurnal-jurnal tersebut berisikan teori efektivitas dan teori Rangkuti, dari efektivitas dari Sutrisno dan teori Rangkuti dari teori kepuasan dari Rangkuti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.